Menyala. Wow, menembus cahaya. Kaca. Pemantulan lah. Pemantulan penjasa. Aku mencari di situ tabel warna. Awas ku segede. Ih, kok ada bau hangus? Tidak ada. Ih, kayaknya punya aku deh. Tunggu. Mana HP? Lihat dulu di situ colokan kayak. Enggak gitu, enggak Ji. Kamu ada tadi. Jadi yang dimaksud di sini itu sinar datang. Yang dimaksud sinar datang itu yang inilah, yang ini. Garisnya. Ini kan ada di artinya sinar yang ditunjukkan itu berwarna Karena panas. cahaya polikromatik. Polikromatik itu warna dasar. Kenapa tidak ada cahayanya deh? Mananya? Ini. Berapa anu mau pakai? 12 mau pakai Mista. Jangan kok tinggi sekali cepat panas. Kenapa tidak ada pemantulannya ini? Kurang terangi. Oh, ada celahnya. Coba itu menyoknya. Nah, ini tuh sinar datang yang cerah sekali nah. Ini tuh sinar datang. Terus ini sinar pantulnya. Yang kecil-kecil. Ini ada yang samar-samar. Terang jika Wima? Tidak, weh. Iya, tapi kentara gitu ini tuh yang samar-samar itu adalah sinar pantul. Jadi itu nanti nah kasih masuk di pemantulan itu gambarnya ini. Dimana ini tuh sinar datang. Buat dulu kayak garis dat. Nanti kirimkan contohnya nah. 16. Jadi saya jelaskan saja dimana ini tuh sinar datang. Kalau kita menggunakan cermin datar itu berarti dia itu sinar pantulnya itu di sini. Jadi dia itu 10 derajat. Paham gitu? Kita uji ini itu sinar pantul. Ya.
Jadi berarti kan biasanya untuk menentukan titik fokusnya. nah, kalau dia 10 derajat kan, kalau dia 10 derajat, sudut datangnya 10 derajat, berarti dia sudut pantulnya 10 juga tuh, dari 0 ke sini 10. Nah, terus kalau dia 20, Bukan kayak gitu tulisannya. kalau dia 20 itu dia sebenarnya di sini itu, di sini sebenarnya 20 juga. Cuma ini ya. Jadi kalau misalnya kan tadi 10 derajat sinar datangnya, berarti sinar pantulnya juga 10 derajat. Terus kalau dia sinar datangnya 20, berarti dia sinar pantulnya 20 juga. Nah, itu untuk pemantulan dan juga indeks bias untuk cermin datar. Nanti saya jelaskan rumusnya. Nah, selanjutnya kita pakai kaca plan paralel. Hewan ungu tapi nggak ungu banget. Nah, di sini kalau misalnya ini untuk pembiasan. Kalau pembiasan itu dia tidak ke sini karena kan namanya saja pembiasan, itu pasti dia melewati benda datar ini. Tapi nanti pasti itu berbeda. Kalau misalnya di sini sinar datangnya 10, kan ini sejajarnya 0 itu kan 180. Jadi kalau misalnya ini 10, dia itu memiliki sinar bias 5, 6, 7. Dia itu 7 di sini. Dia 7 derajat. Jadi kalau misalnya pembiasan itu kalau misalnya sudut datangnya 10 derajat, berarti sudut biasnya itu ada 7 derajat. Itu untuk datanya 10 derajat, ini 7 derajat untuk pembiasan. Kan kalau pemantulan jelas tadi, kalau 10 sinar datangnya berarti 10 juga sinar pantulnya. Kalau 20 sinar datang berarti 20 sinar pantul. Nah, kalau untuk pembiasan sinar datangnya itu 10 derajat, sinar pantulnya itu 7. Kemudian kalau sinar datangnya 20, berarti dia sinar biasanya berapa ini? 10, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi dia itu 9. Kalau 20 sinar datangnya berarti 19 sinar bias. Akan dibiaskan seolah-olah ia berasal dari titik fokus. Begitu sih kalau untuk pemantulan dengan pembiasan. Nah, Karena memang sifatnya lensa. Kaca pakai kaca. jadi ada kertasnya. Nah, jadi yang pertama itu untuk indeks bias. Kan tadi kalau untuk pemantulan sama pembiasan kan gambar gitu. Jadi di sini yang mau saya jelaskan itu yang pertama adalah indeks bias pada cermin datar. Tapi sama semua ji rumusnya cuma di sini kalau untuk cermin datar yang pertama itu kita menentukan indeks bias pada cermin datar. Fokusnya tuh berarti Jam dulu pulpen. cahayanya itu kita larikan ke titik fokusnya. Kemudian dia akan dibias.
Pembiasaannya pada cermin datar. Nah, di sini rumusnya itu adalah N. Nah, kan kita tadi ambil dua data. Jadi N pertama itu kita menggunakan rumus sin theta 1 per sin theta 2. Nah, sin theta satunya kan tadi 10. Jadi di sini sin 10 per sin 10. Jadi hasilnya itu adalah 1. lingkungannya di sini. Nah, untuk N2-nya itu Dibiaskan berarti sin theta sama seperti sedangkannya. Ini adalah pembiasan. Udah 22 menit nih. datang. Kalau kita saja, nah kalau ini kan tadi si sin theta datang per sin theta pantul. Kemudian ini sin theta datang per kedua per sin theta pantul. Masih pantul kan dua data. Oh iya tadi. Jadi di sini itu sin 20 per sin 20. Hasilnya juga 1. Nah, ini itu untuk indeks bias pada cermin datar. Untuk menentukan kesalahan relatif, rumusnya itu adalah kesalahan mutlak. Kesalahan mutlak itu adalah delta theta. Nah, delta theta di sini tuh rumusnya adalah 1/2 dikali NST busur. Nah, untuk menentukan NST busur itu ini. Nah, ini kan sudah menito kalau NST itu adalah batas ukur per jumlah skala. Nah, batas ukur terkecil di sini itu adalah 10. Adapun jumlah skalanya ini dari 0 ke 10 itu ada 10 juga. Jadi 10 bagi 10 1. Nah, jadi NST busur itu adalah 1. Nah, 1 kali 1/2 itu kan 1/2. 1 dibagi 2 berarti 0,5. Nah, ini tuh untuk menentukan kesalahan mutlak. Kemudian yang ketiga yaitu kita mau menentukan kesalahan relatifnya. Untuk menentukan kesalahan relatif, di mana yang pertama itu KR1 yaitu delta theta per theta pantul pertama ini. Nah, theta pantul pertama yang dimaksud itu ini ya, jadi 0,5 dibagi dengan 10. Berapa 0,5 bagi 10? Silakan pakai HP-nya. Kemudian dia akan menjelaskan nanti. Tidak ada. Berasal dari Berapa? Ya, jadi 0,05. Nah, kemudian untuk KR2-nya itu delta theta per theta pantul untuk yang kedua yaitu 20. Jadi 0,5 dibagi 20 berapa? Bagi 20. 0,5 bagi 20. Kan kalau misalkan di sini 0, astaga. dia pasti Musarti. Kasih nama aku. Mana linknya? Wih, jelek jarinya di sini. 0,5 bagi 20 berapa? 0,025. Nah, ini untuk menentukan kesalahan relatif. Kemudian yang keempat itu kita mau menentukan derajat kepercayaan. Titipkan nama, Miftah. Anak bayarnya kan Kak? Iya, kasih menyala, Mi. Tidak ada mentong, selingnya masuk. Kenapa ya?
Nah, untuk menentukan derajat kepercayaan dulu kan sudah. Itu di mana DK pertama itu berarti kasih titip nama aku nah. 100% dikurang dengan KR pertama. Nah, di mana? Ndak jikapang. KR pertama kan tadi 0,05. Oh, astaga, masih dikali 100% di sini. Di sini tuh dikali 100%. Ini juga dikali 100%. Jadi 0,05 kali 100 berapa? 0,05 Kali 100. 0,05 kali 100. Nah, jadi di sini itu hasilnya 5%. Kemudian 0,025 kali 100 berapa? 2,5. Jadi 2,5%. Nah, kemudian aduh aku hapus Tommy. Ini tadi untuk menentukan derajat kepercayaan. Nah, untuk derajat kepercayaan yang pertama itu 100%. Sudah mengubah namaku? Dikurang KR pertama. Jadi 100% dikurang 5%. Berarti 95%. Ini untuk derajat kepercayaan yang pertama. Untuk derajat kepercayaan yang kedua berarti 100% dikurang dengan KR kedua, di mana 100% dikurang 2,5% itu hasilnya 7,5%. 70,5 kayaknya deh. Berapa 100 kurang 2,5? 98,5. 98 deh. 98,5. Bukan 97. Jadi 97,5%. Dia beda sama lensa. Misalkan dia cermin. Tidak absen ibu. Sana HP ku Tapi masukku tidak absen manu. Dah sebut nama tak. Bagaimana Pak cara tak bilang hadir ibu? Anak dengar ki ibu nah. Kalau absen ini. Siapa bagus jaringannya? Telkomsel kah? Jadi ini itu untuk menentukan indeks bias pada cermin datar. Terus nanti ambil mini nah. Terus yang kedua itu kita mau menentukan indeks bias pada kaca pelan paralel. Indeks bias. Oh, tidak ada yang kayak kemarin di yang pelaporan fisika. Iya dia ada kali ya pelaporan fisikanya. Pelaporan fisikanya itu sama Ji. Cuma yang di sini itu kan yang kemarin itu T plus minus delta T atau delta T plus minus T? T plus minus delta T. Berarti di sini itu adalah theta plus minus theta pertama toh yang ini theta pantul pertama plus minus delta T pertama. Terus yang kedua begitu juga T2 theta 2 plus minus delta theta 2. Kemudian indeks bias pada kaca pelan paralel. Nah, yang pertama itu kita mau menentukan indeks biasnya. Kayak sejajar kita langsung putar aja. Iya cermin cembung. Nah yang ketiga ini cermin cembung. Yang ketiga kajian tadi. Yang ketiga kajian tadi. Nah, di mana di sini sama Ji yaitu N1 yaitu theta datang. Cuma di sini itu kita pakai theta bias. Kan kalau cermin datar kan pemantulan. Kalau kaca pelan paralel pembiasan.
Jadi yang pertama itu teta datang per teta pantul. Kalau ini teta datang per teta bias. Nah, teta datangnya tadi yang kutulis itu 10 derajat 10 sin 10 sin 10 per sin 7. Sin 10 berapa? Bagus. Coba dulu deh. Apa namanya? Astaga, absen ke? Mati meja, mati meja. Oke, rolling. Belum. Ada bukan dia mau rolling ini. Belum. Cara beda itu sin 7. Apa? Sin 10. Sin 10. Sin 10. Sin 10. Sin 10. Pernah sin 10 saudara. Sin 7 atau sin 10? 10. Enggak, sebentar pelari. Sin 10 berapa? Loading. Loading. Ya kan? Iya, sudah kamera. Enggak. Muka boker. Absen apa? Agak lain kalian. Jangan dekat-dekat sama dia ya Allah. Sin 10, 2 sin 6. Ya Allah. Belum pianonya. Sama di semuanya. Tidak. Kita dimasukin. Belum tidak sulit. Kan kita mengikuti. Kita bukan bergerak, bukan kakak yang suruh bergerak. Cekung 3. Semua. Karu-karu. Belum pi. Mau gitu sudah. Bagaimana ini Kak? Satu mau saja Kak yang ini penjelasan Ini sama Ji. Bedanya itu cuma di sini kan dia pakai teta pantul. Kalau di sini tuh teta bias. semuanya sama. Ya sama Ji. Kalau untuk begininya. Nah ingat nah kalau di sini kan di sini teta pantul nak pakai berarti di belakang teta bias. Ini datanya nah 10 Mana Pak Ibu? Salam di meja. 10 dengan 7 10 dengan 7 20 dengan 19. Berarti langsung juga 10 dibagi 7 begitu. Enggak, cari dulu sin 10. Cari dulu sin 10 nilainya berapa, baru cari juga sin 7 nilainya berapa, baru itu hasilnya dibagi. Jangan langsung dibagi nah sin 10 dibagi sin 7. Kan ini Ji, kenapa ini langsung kan sama Ji. Kalau sin 10 bagi sin 10 kan sama hasilnya kok. Oh iya, masih Kak. Ya untuk pembantu, untuk gambar pemantulan sama pembiasan nanti kukirimkan contohnya nah. Makasih Kak. Ya. Kemana ini full band? 2 ke 3.